adik-adik, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday! Kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita juga masih boleh punya kesehatan. Kita juga masih boleh Tuhan berikan berkat-berkat yang sangat berkecukupan bagi kita semua. Adik-adik, sebelum kita akan memulai masuk ke dalam ibadah kita, Kak Pilia mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang sampai hari ini masih kami boleh punya. Dan kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh beribadah kepada Engkau hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Engkau berikan apa yang Tuhan ingin untuk kami pelajari melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan, dan biarlah kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akan masuk mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Pilia mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. What a mighty God we serve. Betapa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita layani itu, Dia Tuhan yang sungguh maha kuasa. Dia Tuhan yang sungguh maha tahu segala apa kebutuhanmu, segala apa kebutuhanku, segala apa yang menjadi kesulitan kita. What a mighty God we serve. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pilia mau bercerita tentang tidur. Makanya kenapa Kak Pilia sekarang ada di dalam kamar tidur. Adik-adik kalau tidur juga ada di kamar kan? Apakah ada yang tidurnya di dapur? Enggak ya. Apakah ada yang tidurnya di kamar mandi? Enggak. Kalau tidurnya di kamar. Atau apakah ada yang tidurnya di tengah hutan? Enggak lah Kak, di tengah hutan itu banyak binatang buas. Siapa tahu nanti di tengah hutan tahu-tahu waktu kita mau tidur, tahu-tahu ketemu dengan harimau atau dengan beruang atau dengan ular yang besar terus kita celaka deh. Nah, adik-adik, tapi ada satu cerita yang menarik tentang suku Indian. Ada satu suku Indian yang punya suatu kebiasaan yang unik. Nah, mereka itu mau mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Nah, jadi seorang anak laki-laki itu dianggap sudah dewasa jika dia berhasil melewati suatu challenge. Challenge-nya gimana? Gini loh.
Nanti anak ini akan dibawa ke tengah hutan, hutan yang sangat dalam, hutan yang pohon-pohonnya sangat lebat, dan dia akan dibawa dalam kondisi mata tertutup. Dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia nggak bisa lihat jalan, dia nggak bisa lihat dia ada di mana. Pokoknya dia dibawa ke tengah-tengah hutan. Setelah sampai di tengah hutan, penutup matanya akan dilepas. Kemudian dia akan ditinggalkan sendirian oleh orang yang mengantar dia. Benar-benar sendirian. Dia tidak punya senter, dia tidak punya obor, dia tidak punya apapun. Sehingga tidak lama lagi saat malam gelap datang, saat matahari sudah terbenam, saat bulan yang muncul, tapi kemudian bulan itu pun sinarnya tidak dapat menembus pohon-pohonan yang sangat lebat itu, maka dia akan sangat ketakutan karena hutan itu menjadi sangat gelap. Adik-adik tahu apa yang terjadi di tengah hutan yang gelap? Banyak binatang buas. Harimau, beruang, ular, binatang apapun mereka akan mencari makannya pada saat tengah malam, pada saat gelap. Nah, anak ini tidak boleh berteriak ataupun menangis sama sekali. No. Begitu dia berteriak atau dia menangis, maka dia akan dianggap dia tidak dewasa. Maka dia akan gagal dalam ujiannya. Jadi malam tiba, anak ini benar-benar tidak bisa melihat apapun. Bahkan melihat telapak tangannya sendiri pun tidak bisa. Saking gelapnya hutan itu. Dengan ketakutan, dia makin lama makin takut. Siapa tahu ada binatang buas, siapa tahu aku diterkam, nanti aku celaka. Tapi dia terus, aduh, semoga malam ini cepat berlalu ya. Semoga pagi segera datang. Dia tidak bisa tidur sama sekali. Keringat bercucuran di tubuhnya saking ketakutannya dia. Akhirnya saat pagi mulai datang, cahaya matahari mulai terbit, dia mulai bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Wah, gembira sekali hatinya, aku berhasil, aku tidak berteriak, aku tidak menangis semalaman. Dia melihat-lihat sekelilingnya, aku di tengah-tengah hutan yang lebat. Dia lihat terus sampai akhirnya dia lihat ke belakang dan betapa terkejutnya dia. Karena di belakang sana ada ayahnya yang sedang menunggu dia. Ada ayahnya yang siaga sambil menyiapkan anak panah dan busurnya. Ada ayahnya yang membawa tombak. Sehingga jika sewaktu-waktu malam itu ada binatang buas yang mendekat kepada anaknya, maka ayahnya ini akan menyerang binatang itu sekuat tenaga. Si ayah itu tidak tertidur sama sekali. Si ayah itu bahkan mungkin dia tidak memejamkan mata, tidak beristirahat sama sekali. Dia terus menjagai anak yang dikasihinya. Adik-adik, demi anaknya, ayah itu rela menunggu di sana. Tidak tidur, tidak beristirahat demi dia menjaga anak yang dikasihi. Adik-adik, begitu juga dengan Allah kita. Allah kita adalah seperti ayah itu yang selalu setia pada kita. Dia yang sangat mengasihi kita dan dia terus berjaga-jaga untuk kita. Allah itu, dia yang menjagai kita. Ada di dalam cerita di Alkitab, adik-adik, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Ini adalah lanjutan cerita tentang Elia. Kalau adik-adik ingat nih ya, Nabi Elia minggu lalu dan 2 minggu lalu Kak Pilia ceritakan, Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk datang kepada bangsa Israel, kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel yang jahat itu. Karena apa? Mereka seluruh raja dan rakyat Israel itu mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Dan mereka malah menyembah kepada dewa-dewa Baal yang dibawa oleh si Ratu Isabel itu. Dan akibatnya apa? Tuhan menghukum orang Israel, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan apa?
tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Di mana-mana ada kekeringan, di mana-mana ada kelaparan. Akhirnya bangsa Israel apa yang terjadi? Mereka berteriak, aduh aku lapar, aku haus, kami butuh air. Tapi mereka terus minta hujannya pada siapa? Baal. Karena dianggapnya Baal itulah dewa yang berkuasa atas hujan, dewa yang berkuasa atas panen. Mereka terus berdoanya pada dewa-dewa Baal. Maka Tuhan yang sangat mengasihi bangsa Israel itu, Tuhan ingin memberikan hujan pada bangsa Israel ini. Tuhan ingin untuk mengakhiri kekeringan yang ada di Israel. Tetapi adik-adik, Tuhan juga tidak mau kalau sampai bangsa Israel itu berpikir hujan yang turun ini karena Baal. Hujan yang turun ini karena kita berdoa pada dewa-dewa kita, dewa Baal itu. Baal mendengarkan mendengarkan doa kita. Baal memberikan hujan. Tidak adik-adik. Yang Tuhan mau bahwa orang-orang Israel itu tahu bahwa Tuhan itu yang mengasihi orang Israel. Tuhan itu Allah yang berkuasa, Allah yang tahu segala keadaanmu, Allah yang tahu segala kesulitanmu. Bukan Baal. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi Elia mengumpulkan para nabi-nabi Baal dan juga kumpulkan seluruh orang Israel dan juga Raja Ahab naik ke atas gunung Karmel. Ngapain nih mereka berbondong-bondong semuanya orang banyak naik ke atas gunung Karmel? Karena Tuhan ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa atas segala alam semesta. Dia Allah yang tahu akan penderitaan bangsa Israel. Dan Dia Allah yang sanggup menolong bangsa Israel. Maka adik-adik, sekarang nih orang-orang itu pada ada di atas gunung Karmel. Bangsa Israel, nabi-nabi Baal, Raja Ahab, Nabi Elia. Bapak, kita baca ya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Adik-adik bayangkan, Nabi Elia itu sendirian. Nabi yang percaya pada Tuhan, nabi yang sungguh mengasihi Tuhan, nabi yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di pihak yang lain, ini ada beratus-ratus nabi Baal, ada beribu-ribu atau mungkin malah puluhan ribu atau berapapun banyaknya si orang Israel, dan mereka saling berhadapan. Adik-adik, diaturlah 2 persembahan berupa lembu. Lembu itu sapi ya. Diaturlah 2 persembahan. Ada 2 kubu. Kubunya si Nabi Elia dan kubunya si nabi-nabi Baal. Nah, 2 ekor sapi atau lembu itu dipotong-potong dan kemudian disiapkanlah tempat untuk membakar. Elia menyiapkan, nabi-nabi Baal itu juga menyiapkan. Mereka menyiapkan kayu siapkan. Jadi sudah ada lembunya, ada kayunya, tinggal diberi api. Tapi mereka tidak boleh memberikan api adik-adik. Karena di sini Tuhan mau tunjukkan tentang kemahakuasaannya. Mereka harus masing-masing berdoa pada Allahnya. Elia nanti akan berdoa pada Allah. Dan nabi-nabi Baal akan berdoa kepada Baalnya, kepada dewa-dewa Baalnya. Siapa yang bisa menurunkan api ke atas persembahannya itu, dia itulah yang Allah yang sesungguhnya. Dia itulah Allah yang hidup, yang berkuasa. Jadi mereka sekarang menunggu, apakah api ini akan datang dari Baal atau datang dari Tuhan.
Dan Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk berdoa lebih dulu. Silakan kalian dulu. Ya, coba Kak Bila bacakan ya. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Adik-adik, mereka kayak menari-nari mengelilingi mezbahnya. Kenapa? Itu suatu ritualnya mereka untuk memanggil dewa Baal, supaya dewa Baal itu turunkan apinya. Ternyata tidak ada jawaban, tidak ada suara apapun, tidak ada apapun yang terjadi. Itu mezbah tetap di sana, itu lembu tetap tidak terpanggang. Gimana dewa Baal ini ya? Lagi ngapain dewa-dewa Baal itu? Kenapa dia kok tidak menjawab panggilannya nabi-nabinya ya? Coba kita lanjutkan. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Melamun gitu maksudnya. Mungkin ada urusannya. Sibuk. Mungkin ia bepergian. Lagi ngelencer. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Adik-adik. Tapi omongannya Nabi Elia itu beralasan. Karena menurut cerita zaman dulu, dewa-dewa Baal itu ya, dewa-dewa yang mereka sembah itu punya suatu kebiasaan yang aneh. Yaitu mereka itu bisa pergi dalam perjalanan yang jauh. Mereka itu bisa tidur. Mereka itu senang tidur. Mereka itu bisa sibuk. Mereka itu bisa melakukan banyak hal. Sehingga mungkin waktu nabi-nabinya manggil Baal, Baal jawablah kami. Mungkin waktu itu dia nggak dengar. Atau mungkin waktu itu dia lagi ngapain sehingga dia tidak segera menjawab. Adik-adik. Si nabi-nabi Baal itu tidak menyerah. Mereka terus panggil Baalnya. Malah semakin ekstrim. Karena apa? Makin siang, makin mau hari, mau sore. Mereka mulai melukai tubuh mereka sendiri. Supaya apa? Supaya si dewa Baal, kasihanilah kami, lihatlah kami luka-luka, turunkanlah api. Tapi itu semua tetap tidak terjadi adik-adik. Mungkin memang dewa Baalnya benar-benar sedang tidur ya. Nah adik-adik, kita baca kelanjutannya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Adik-adik, Elia sekarang mulai melakukan gilirannya. Dia kumpulkan, dia ambil 12 batu dan dia susun mengelilingi mezbahnya. Elia ingin mengingatkan pada bangsa Israel, kalian itu dari 12 suku Israel. Dan kalian itu adalah suku Israel yang dikasihi Tuhan. Suku Israel yang Tuhan pimpin keluar dari Mesir. Suku yang seharusnya menyembah Tuhan. Tapi kalian malah tinggalkan Tuhan. Di situ Elia ingin mengingatkan kepada orang-orang Israel yang ada untuk kembali kepada Tuhan. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongannya di atas api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya.
Dan kemudian mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Adik-adik, nggak masuk akal. Ya, benar-benar nggak masuk akal. Karena ternyata Elia itu bukan cuma menyusun lembu, kayu, batu-batu sekeliling, tapi dia kasih air. Sedangkan kita tahu bahwa air itu tidak bisa bersama-sama dengan api. Di mana ada air, di situ api tidak akan menyala. Di mana ada api, kalau api disiram air, maka apinya akan mati. Tapi adik-adik, Elia ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu benar-benar berkuasa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan air yang segitu banyak pun, kalau Tuhan ingin memberikan api, maka pasti Tuhan bisa lakukan. Kemudian adik-adik, Elia berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Adik-adik, ayat yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Pada akhirnya, setelah bangsa Israel melihat betapa berkuasanya Allah itu, baru mereka mengaku, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Bukan lagi nabi-nabi Baal yang tidak berkuasa. Bukan lagi dewa-dewa Baal yang sedang tidur atau yang sedang jalan-jalan tadi. Pada saat itulah bangsa Israel melihat, Tuhan, dia tidak pernah tidur. Tuhan, dia tidak pernah terlelap. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Dia tahu apa yang dibutuhkan bangsa Israel. Dan dia memberikan apa yang bangsa Israel butuhkan pada waktunya. Pada saat mereka mengakui bahwa Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Hujan diturunkan atas Israel sebagai suatu bentuk kasih Tuhan pada bangsa Israel. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku tidak tertidur. Aku tidak terlelap. Tuhan kita seperti ayah yang tadi menunggu di belakang anak Indian itu. Tuhan kita bukan seperti nabi-nabi orang Baal yang berdoa pada dewa Baalnya itu. Tuhan tidak seperti dewa Baal yang masih lagi sibuk, lagi tidur, lagi pergi, lagi jalan-jalan. Tidak, Tuhan kita menjagai kita setiap saat. Dan Tuhan kita mengasihi kita dengan caranya. Ayat hafalan kita ambil di dalam Mazmur 147 ayat yang kelima. Mazmur 147 ayat yang kelima. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Adik-adik, sungguh Tuhan kita sungguh besar. Dia sungguh berlimpah kekuatannya. Dan sungguh kebijaksanaannya tidak terhingga. Adik-adik, kita akan berikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Kak Pilih mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Sebuah pengakuan kita akan Tuhan. Dia Tuhan. Dialah Allah. Kita nyanyikan He is God, the one true God.
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha tahu akan segala kondisi dan kesulitan yang kami alami. Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kami ini. Tuhan selalu menjagai kami. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh terus hidup berpaut pada Tuhan. Hidup terus bergantung pada Tuhan, berserah pada Tuhan, hidup dekat pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.